Shalom, kita ketemu lagi di Kul Maleber Kasih malam hari ini. Yuk kita satukan hati kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Yes. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Yes Lord, sungguh kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Koralabaya Shanda, ralabaralabaralabaralaba. Biar setiap kami Tuhan terus mengandalkan Engkau hari-hari ini Tuhan. Koralabaya Shanda, ralabaralabaralaba. Mari kita sembah Dia. Oralabaya Shanda, ralabaralabaralaba. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa, buat anugerah-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu. Engkau baik Bapa, tiada yang seperti-Mu. Oralabaya Shanda, ralabaralabaralaba. Oralabaya Shikara, ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya Shikara, ralabaralabaralabaya Shanda, ralabaralabaralaba. Ralabaya Shanda, ralabo. Engkau baik Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Bapa. Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia. Apa kabarnya malam hari ini? Saya percaya keluarga Kul Maleber Kasih selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, tidak terasa kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah Kul
Biarlah kiranya malam hari ini setiap kita juga boleh diberkati dan dibekali dengan satu kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini tema kul kita adalah mari bergerak dalam menyelesaikan amanat agung. Nats firman Tuhan diambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu terakhir ya kita kerap kali mendengar khotbah hamba-hamba Tuhan khususnya di gereja kita tentang amanat agung. Amanat agung, apa itu amanat agung? Amanat agung itu ada di dalam firman Tuhan di Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Mari kita buka sama-sama ya. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu tadi amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan kondisi sekarang ini ya, semakin ke belakang, semakin ke sini lagi tuh maksudnya, kita rasanya tuh semakin semakin nyata, semakin jelas bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu semakin singkat, semakin dekat. Memang rasanya kita dari beberapa tahun terakhir suka mendengar juga Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus segera datang. Tapi kok ya sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang-datang gitu kan ya. Nah, tapi kalau saya perhatikan semakin hari banyak sekali tanda-tanda, semakin banyak hal-hal yang menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu akan segera tergenapi. Nah, di dalam Alkitab kedatangan Tuhan Yesus juga ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya mari kita buka ayat firman Tuhan dari Matius 24 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Matius 24 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Ini firman Tuhan seperti ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa akan terjadi perang, akan terjadi gempa, dan melalui keadaan kondisi dunia hari-hari ini, di mana virus corona di masa pandemi ini juga semakin menguatkan bahwa kedatangan Tuhan itu kayaknya semakin singkat gitu kan ya. Itu tadi yang pertama tandanya. Tanda yang berikutnya terambil dari Wahyu 6 ayatnya yang ke-12. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karang rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini bicara tentang fenomena alam, keadaan-keadaan yang tidak semestinya terjadi di fenomena alam. Itu tanda kedua. Lalu yang ketiga ada lagi di dalam Matius 24 ayat yang ke-32 dan 33. Matius 24 ayat 32 dan 33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu.
ini berbicara tentang terjadinya pemulihan atas Israel. Lalu tanda yang keempat adalah Matius 24 ayat 14 ayatnya ya. Matius 24 ayat 14 yang tadi kita baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini di poin ini, Injil kerajaan surga diberitakan di seluruh dunia. Ini tadi bicara tentang amanat agung. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa saat ini ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. 3 gerakan. 3 gerakan apa saja itu? Yang pertama adalah melalui gereja Roma. Bapak Ibu Saudara, pasti kita nggak pernah bayangkan ya bahwa suatu ketika kita yang biasanya ibadah nyaman di gedung gereja yang besar, diperlengkapi dengan alat musik yang luar biasa, seketika dibuat beribadah secara online. Kita hanya bisa beribadah dari rumah-rumah, dari kamar-kamar, dan tanpa terasa hampir 8 bulan kegiatan ibadah online kita ini kita jalani. Tapi tidak disadari bahwa ternyata ibadah secara online ini Tuhan punya maksud. Biasanya kita di dalam gedung gereja yang dibatasi dengan tembok, dengan dinding, ya terbatas dengan jemaat yang ada saat itu. Tapi ketika sekarang kita sama-sama beribadah online, kita ibadah di Bandung, menyampaikan firman di Bandung. Tapi ternyata ada saudara-saudara kita mungkin dari belahan bumi lain bisa mengikuti ibadah juga. Dari Amerika, dari Australia, New Zealand. Jadi ternyata dengan ibadah online ini banyak jiwa yang bisa dijangkau. Banyak orang bisa mengikutinya. Jadi rasanya di satu sisi kok kita sekarang ibadahnya kok kayak gini gitu kan ya. Kita ibadahnya cuma di kamar aja atau mungkin bersama keluarga di ruang tamu atau di mana, di rumah tanpa ke gedung gereja. Mungkin ada beberapa dari kita yang rasanya nggak nyaman dengan keadaan ibadah seperti ini. Mungkin kagok gitu kan ya, biasa ibadah ya maksudnya tatap muka gitu, tapi sekarang kok hanya melihat layar handphone gitu. Mungkin mereka masih ada yang risih, masih ada yang kok nggak nikmatin apa-apa. Tapi saya mau katakan bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun kita sama-sama ibadah secara online di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa menikmati urapan Tuhan, dan menikmati jamahan Tuhan. Tergantung dari sikap hati kita. Jadi jangan ketika kita melakukan ibadah secara online karena pikirnya nggak ada yang lihat, nggak ada yang perhatikan, jadi kita semau-maunya mungkin ibadah sambil makan, mungkin ibadah sambil nggak memperhatikan sungguh-sungguh. Jangan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita walaupun di kamar, walaupun kita sendiri melakukan ibadah, kita menghormati Tuhan, tetap kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Maka ketika kita mempunyai sikap hati yang benar, Tuhan akan merawat kita walaupun kita ibadah di rumah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri mengalami sesuatu yang saya senang dengan ibadah online seperti ini. Seperti yang waktu awal pernah saya katakan waktu itu, saya begitu tahu ada ibadah online atau Zoom meeting ataupun pokoknya ibadah-ibadah yang bertatap muka lewat gadget kita, saya sepertinya antusias gitu, saya sepertinya bersemangat gitu. Dan biasanya kita misalkan hanya bisa bergereja menikmati ibadah di satu tempat gereja kita. Tapi dengan online ini tersedia banyak sekali ibadah-ibadah online dari gereja-gereja lain yang juga bisa kita ikuti.
Maksudnya di sana kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan kita akan terus menikmati menjadi lebih bersemangat gitu ya. Itu yang saya alami sepanjang ibadah online berlangsung sampai 8 bulan ini. Jadi yang pertama, gerakan yang terjadi adalah melalui gereja rumah, seperti kita alami hari-hari ini. Yang kedua, gerakan yang terjadi yang kedua yang berikutnya adalah melalui kesembuhan massal. Di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya kita atau gereja-gereja nggak mungkin lah ya melakukan ibadah KKR, kesembuhan ilahi gitu kan ya, karena ya jelas-jelas itu di luar atau tidak memperhatikan protokol kesehatan. Dimana kalau KKR kan jumlahnya banyak, pasti berdesak-desakan. Makanya nggak mungkin kegiatan KKR bisa dilaksanakan di masa pandemi seperti sekarang ini. Padahal justru di saat pandemi sekarang ini terjadi, banyak sekali orang yang membutuhkan mujizat Tuhan. Banyak sekali orang yang membutuhkan kesembuhan. Nah, lalu sementara KKR nggak bisa dilaksanakan. Puji Tuhan, kalau gereja kita memfasilitasi satu kegiatan healing worship online HWO setiap hari Rabu, di mana di sana bisa disaksikan juga sama dari berbagai negara, dari berbagai kota, dan tidak menutup kuasa Tuhan bekerja. Ternyata banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dijamah Tuhan, bahkan mengalami kelahiran baru setelah terlibat di dalam ibadah online seperti itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara, walaupun secara online, kuasa Tuhan itu tetap ada, kuasa tetap Tuhan itu tetap bisa kita rasakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya juga punya pengalaman dengan kegiatan healing worship online ini. Suatu ketika teman saya di kantor cerita bahwa dia punya sakit kelemahan tubuh. Lalu nggak tahu kenapa saya kirim link tentang ibadah ini. Dia memang dari keyakinan yang lain, tapi yang saya terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan, ternyata dia kayak mau ngikutin gitu, bahkan nyimak sampai akhir. Jadi saya pikir ya apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita mau orang lain mengalami kebaikan Tuhan, dan kita tahu resepnya, kenapa kita nggak bagikan sama dia? Ini loh, ada ibadah seperti ini, ya ikuti saja, kita kan berharap sama Tuhan gitu kan. Dan ternyata dia mengikuti, dia bisa menerima. Yang penting saya sudah dan kita sudah melakukan bagian kita, selebihnya biar Tuhan yang berkarya lebih tiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu tadi yang ketiga, gerakan melalui kesembuhan massal. Nah, ada lagi gerakan yang terakhir, gerakan yang ketiga. Gerakan berikutnya adalah penginjilan melalui doa. Minggu lalu kita temanya adalah ayo berdoa. Di mana doa itu kan sering disebut sebagai nafas orang percaya. Nah, kalau kita bernafas, kan kita nggak pernah stop, ya nggak pernah berhenti gitu kan. Kita terus melakukannya. Jadi maka doa juga harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, nggak pernah berhenti. Dimana ketika berdoa juga kita sedang melakukan kegiatan aktivitas ngobrol sama Tuhan. Semakin sering kita ngobrol sama Tuhan, maka kita akan semakin intim dengan Dia. Melalui doa juga bisa mengubah banyak hal yang tadinya mungkin mustahil, tadinya mungkin nggak mungkin terjadi. Tapi karena kuasa doa, maka segala sesuatu itu jadi mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak pokok doa yang bisa kita panjatkan. Yang pertama, kita bisa berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita di masa pandemi, untuk krisis ekonomi. Juga kita bisa berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa. Lalu kita juga bisa berdoa untuk penuaian jiwa yang besar-besaran terjadi. Nah, di KUL kita bisa lakukan hal ini. Ketika setiap anggota KUL
bersepakat dan bersehati untuk berdoa, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentang doa saya punya satu kesaksian gitu kan ya. Di bulan Februari 2020 kemarin ketika mami saya mengalami jatuh dan akhirnya mengalami kritis gitu kan ya, dan harus masuk ruangan ICU. Waktu itu saya mohon sama perawat setempat untuk bisa mendampingi mami saya. Tapi ternyata memang aturannya kan nggak boleh gitu kan ya, ditungguin di ruang ICU. Tapi atas kemurahan Tuhan, saya diberikan waktu sama perawat untuk boleh menemani mami saya dalam ruangan ICU saat itu. Nggak lama-lama, cuma 1 jam. Waktu itu kejadiannya dini hari. Saya diizinkan masuk dari jam 2 pagi sampai jam 3. Nah, saya nggak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Ketika saya diberi waktu 1 jam itu, saya pakai waktu itu untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah 1 jam, lalu saya dipanggil sama perawat. Ibu, sudah ya, waktunya sudah selesai, sudah berakhir. Oh ya suster, terima kasih. Lalu saya keluar dari ruangan ICU kamar mami saya. Keluar dari sana saya merasa satu kelegaan, satu keyakinan. Saya percaya ada kuasa dalam berdoa. Dan akhirnya memang terjadi yang seperti kita ketahui, mami saya mengalami mujizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita mengecilkan arti berdoa. Karena kita tahu ketika doa yang sungguh-sungguh, doa yang dengan tekun dilakukan, maka itu bisa menyelamatkan banyak orang. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita, teman kita, bahkan kota kita, bangsa kita, dan seisi dunia ini bisa terselamatkan melalui doa yang kita naikkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kan ada ayatnya di dalam Yakobus 5 ayat 16b, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi malam hari ini kita sama-sama diingatkan kembali untuk mari kita bergerak dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan melakukan apa? Ada 3 kegerakan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yaitu tadi yang pertama adalah kegerakan melalui gereja rumah. Jadi kita jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh mengikuti ibadah-ibadah online. Karena ketika kita sedang beribadah secara online pun, Tuhan ada di sana. Tuhan melihat sikap hati kita. Dan jamahan Tuhan, harapan Tuhan akan terus bisa kita nikmati. Kita bisa menangis di sana, kita bisa benar-benar merasakan Tuhan memeluk kita, Tuhan mengasihi kita gitu. Lalu gerakan yang kedua adalah melalui kesembuhan massal. Ketika orang-orang di sekitar kita itu banyak yang sedang membutuhkan mujizat, banyak yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan, kesembuhan, tidak mustahil melalui apa yang kita sampaikan kepada rekan-rekan kita, orang-orang tersebut. Di dalam wadahku juga kita saling mendukung, saling mendoakan, maka terjadi mujizat kesembuhan. Lalu ketiga tadi penginjilan melalui doa. Kita mau sama-sama berdoa, bersepakat, kita membela bangsa kita, kita menaruh belas kasihan Tuhan atas bangsa ini supaya Indonesia bisa diselamatkan, Indonesia bisa dipulihkan, Kota Bandung juga bisa diberkati, dan semua keluarga kita juga boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mau melakukan apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa kita melakukan bagian kita untuk terselesaikannya dan tergenapinya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kira-kiranya melalui renungan singkat yang boleh disampaikan malam hari ini, itu juga bisa mengingatkan kita dan kita mau meresponi apa yang Tuhan sudah taruhkan malam hari ini, bahwa kita itu gak mau jadi pribadi yang biasa-biasa, kita gak mau jadi pribadi yang
udahlah itu mah bagiannya hamba Tuhan, bagiannya pendeta. Kita sekedar ya udah melakukan bagian kita aja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita memiliki kerinduan untuk boleh terus menaikkan doa-doa kita buat terjadinya pemulihan atas bangsa ini, terjadinya satu kegerakan rohani yang besar, revival buat Indonesia, buat bangsa, buat dunia. Karena ketika semua orang mengambil respon seperti itu, maka percaya kedatangan Tuhan benar-benar akan segera terjadi. Belakangan saya punya satu kerinduan. Saya nggak pengen terlewati kalau sampai sekali waktu rapture terjadi. Rasanya Tuhan, jangan sampai saya kehilangan momen itu. Saya pengen rapture di saat dan waktunya Tuhan menjemput. Itu menjadi kerinduan saya hari-hari ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau Tuhan masih memberikan waktu sama kita, masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan sama kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita pakai waktu itu, kita pakai kesempatan itu dengan sebaik mungkin, sehingga kita didapati Tuhan sebagai hamba yang setia, hamba Tuhan, murid Tuhan, anak Tuhan, yang menuruti apa kata Tuhan dan melakukan bagian kita sampai terjadinya dan tergenapinya amanat agung. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan yang baik telah memberikan kami satu peringatan untuk kami Tuhan boleh melakukan bagian kami Tuhan saat ini. Tuhan menghendaki setiap kami untuk bisa ambil bagian di dalam penyelesaian amanat agung. Biarlah kiranya Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, waktu kami, kesempatan kami, talenta kami, semua itu boleh kami gunakan dengan sebaik mungkin Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Setiap kami mau ambil bagian, setiap kami mau Tuhan terlibat di dalam penggenapan amanat agung itu Tuhan. Biarlah kami juga terus mau berdoa, kami juga terus mau memberkati bangsa kami, negeri kami terus juga mau tetap menjalankan ibadah kami Tuhan, walaupun Tuhan mencari kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Terus itu Tuhan mampukan kami untuk setiap saat, setiap waktu ada di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini itu juga boleh menguatkan kami dan memberikan tuntunan kepada kami untuk kami mengerti dan semakin yakin, semakin tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kasih-Mu. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar akhirnya kami juga Tuhan boleh mengambil bagian yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
kita satukan hati kita untuk berdoa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan Yesus. Di ibadahku pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan segala doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Anak-anakmu Tuhan Yesus di Gua Malai Kasih ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat setiap kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Kau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyembuhkan dan Engkau yang memberkatinya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan, buat setiap anggota Kurma Lebel Kasih ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat Tante Lena, Tante Siumei, mamahnya Meli, buat mamahnya Cidesi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang memimpin Tuhan, Kau yang memberkati setiap anak-anakmu ini Tuhan. Di usianya yang tua ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, buat keluarga Ibu Ida Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang daripadamu Bapa. Kau yang memberkati setiap keluarga ini Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Juga buat Pak Ido Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, malam ini kami berdoa Tuhan, buat anak mulia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Lia Tuhan. Di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Kau yang memberkati anak mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus. Buat Tante Lili Tuhan. Buat adiknya Tuhan yang sedang sakit stroke Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus. Kau yang menyembuhkan adiknya Tante Lili Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, buat keluarga hamba-Mu Kosianin Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Buat Rina, buat Stephen Tuhan, Kau berkati Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan menyertai keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Kau yang mendengar Tuhan doa kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala lamanya sikit. Malam hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Semua denominasi tetap bersatu, unity Tuhan. Ada saling pengertian Tuhan. Ada saling kerendahan hati untuk menerima Tuhan tuntunan-Mu Tuhan yang sama kepada kami semua Tuhan. Pada Tuhan kami berdoa Tuhan supaya ada kerendahan hati setiap gereja-gereja Tuhan. Unity, bersatu untuk terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Kau ditinggikan, dimuliakan, maka banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan. Kau yang memulihkan Tuhan. Perekonomiannya, keamanannya, kedaulatannya, pemerintahannya Tuhan. Bahkan kesehatannya pada saat pandemi ini Tuhan. Kau yang memulihkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menjamah Tuhan. Dan kasih karunia anugerah-Mu tercurah atas bangsa Indonesia Tuhan. Belas kasihan-Mu turun Tuhan. Ampuni segala kesalahan bangsa kami Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Sehingga Kau memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Kau memberkati Indonesia. Kau memberkati kota Bandung. Aman, tertib Tuhan. Damai ada di kota Bandung Tuhan.
sehingga kasih dan anugerah-Mu kami nikmati bersama-sama dalam keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan. Tidak ada satu pemerintahan yang tidak atas seizin Kau Tuhan, dan tanpa kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia yang di bawah pimpinan Presiden Jokowi Tuhan, Kau yang pemilihnya. Oleh karena itu Tuhan, kami minta pembelaan-Mu ada pada Presiden kami Tuhan, Jokowi, beserta wakilnya Ma'ruf Amin, dan para menteri kabinet semua Tuhan, aparat TNI, Polri, para pejabat dari pusat sampai daerah Tuhan. Kau yang memberkati, beri roh takut kepada Tuhan Yesus pada mereka Tuhan, dan kuasai dan hikmat-Mu, sehingga apa yang mereka putuskan semuanya berasal daripada Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami serahkan seluruh doa ini Tuhan, biar boleh menyegarkan hati-Mu dan menyentuh hati-Mu. Kami percaya Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, atas semua doa-doa yang kami naikkan di hadapan Kau pada malam hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Kau saja Tuhan Yesus, sebab Kau saja yang layak menerimanya. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah malam hari ini Tuhan, di mana boleh berjalan lancar dari awal hingga akhirnya semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Kau saja yang layak menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Kul Malai Berkasih, sepanjang sepekan yang akan datang Tuhan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan, biar Kau buat berhasil Tuhan. Bahkan Kau bela Tuhan, perekonomiannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, Kau bela semuanya Tuhan, Kau pelihara Tuhan, Kau yang memberkatinya, karena mereka semua mengandalkan kepada Engkau, karena Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan Selasa yang akan datang, dimanapun Kul ini diadakan, untuk terus kami boleh bersama-sama, terus unity, untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Berikan roh pujian penyembahan, boleh pada kami semua Tuhan, dan juga Tuhan, biar Roh Kudus-Mu terus menjamah melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kau memberkati Christine sebagai pemimpin pujian, Kau memberkati juga Rina yang membawakan sharing firman Tuhan. Terus tambah-tambah hikmat, pewahyuan kepada hamba-Mu, dan kemampuan daripada Engkau Tuhan Yesus boleh ada pada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar sebentar anak-anak-Mu akan kembali berpisah satu dan yang lain. Kau yang terus memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan. Turun penyertaan-Mu Tuhan, kami percaya terus ada pada mereka. Biar mereka punya hati yang menyala-nyala mencari Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka semua mencari Kau Tuhan, mereka akan dipuaskan. Kau sendiri akan memberi berkat yang berlimpah kepada Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebelum kami berpisah, kami percaya Tuhan, Kau telah menyediakan berkat bagi kami, dan kami percaya Tuhan, kami akan membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Kau Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, penyertaan dari para Roh Kudus boleh ada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permain, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan,
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah,